Jadi Sebenarnya aku bukan posisikan segitiga, segi banyak sekali. Cuman masalahnya kalau mau diskusi sama Kristen, yaitu ada Tritunggal, ajaran bukan ajaran Yesus. Menurut Anda gimana? Menurut Pak David gimana? Nanti silahkan Anda tanggapi, kan begitu. Lanjut. ya itu menjadi blunder buat kami. Itu blunder. Percuma, sia-sia. Kalau saya berdebat di sini masalah internal di Alkitab, blunder kepada yang lain. Jadi yang mendengar juga bingung. Bukan masalah internalnya Bunda Kriana, tapi masalah ini apa, kejujuran. Apakah Bunda Kriana meyakini tentang adanya Tritunggal? Karena Aaron ini juga Tritunggal. Saya paham. David dengan Pak Aaron udah pasti karena 80% Tritunggal. Tritunggal itu di Kristen masih di situ gitu. Sementara saya bukan Tritunggal. Nah itu. Dan saya bukan SSJ. SSJ mengatakan Yesus bukan Tuhan. Nah, seakan-akan sama dengan Islam. Hanya satu Tuhan. Jadi, gimana ya menjelaskannya? Sesuai ini aja lah. Apa pertanyaan aja lah. Apa yang ini. Saya jawab apa yang perlu, yang bisa saya jelaskan itu aja. Iya, Kriana kan dari dulu udah bilang bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Benar kan? Ya. Ya sudah. Ciptaan Yesus. David, mau dibantah David? Saya kan kalau orang mau bilang apa ya terserah aja. Saya tidak usah bantah. Saya tidak usah bantah. Tapi kalau ditanya ke saya, baru saya jawab. Tapi saya tidak akan membantah pendapat Muslim maupun yang lain. Karena tentang Yesus ilahi itu kan, siapa yang tahu sebenarnya? Begitu. Keilahian Yesus itu seperti apa kan, tentang Allah itu siapa bisa jawab secara pasti dan Ya, benar. sebenarnya Yesus lahir sebagai daging, sebagai manusia, keilahiannya tinggal, nggak ada keilahiannya. Benar-benar manusia di 100%. Kalau kita sudah katakan 100% manusia, tidak ada bicara keilahian. Karena dia memberikan 5.000 orang makan juga meminta kepada Tuhan. Sewaktu cobaan datang kepadanya, sewaktu dicobai iblis juga benar-benar itu 100% daging dan manusia. Nah, ketika dikatakan dia itu adalah Bapa itu, di situ saya nggak setuju. Gitu. Oke. Yesus bukan YHWH, Yesus bukan Yesus, bukan Yahweh, bukan Elohim, bukan Maha Kuasa. Yesus bukan pemilik semesta alam. Yesus adalah anak Bapa. Itu saudara. Oke. Tapi Bapak mengatakan inilah anakku yang tunggal, padanya Ya, tidak, berkenan, ikutilah dia. Oke, kalau ada yang mau bertanya silakan. Saya tidak bertanya, saya mendengarkan aja. Ini Mbak Karyana Kristen apa Islam ini? Dia Waduh, yang tanya itu yang tanya Bunda Kriana Kristen. Waduh, sudah lama Kristen dia apa? masih. Dong, sudah 6.000 denom. Gimana sih? Kristen Ya, Pak Putra, Kristen. pertanyaan yang dijawab Kristen apa ya Kristen Islam gitu, jangan Iya panjang lebar. Kristen, Bunda Kriana ini Kristen Putra. Waduh, Putra ini. Ya sudah kalau udah dijawab, jangan panjang lebar. Pak Putra ini pasti Tritunggal juga ini sepertinya. Ya. Tritunggal itu kan konsep keimanan itu. Ya semua konsep keimanan. Semua. Enggak kayak gini, kayak orang Islam kan kalau mau masuk Islam harus baca 2 kalimat syahadat, itulah aturannya. Jadi kalau Kristen juga Tritunggal itu kan konsep keimanan Kristen ya Beda, Tritunggal. Bang.
Beda, itu beda. Kalau Anda bilang konsep itu beda. Anda kalau bilang konsep keimanan, iman itu bukan begitu. Di Islam juga Luas. iman itu ada rukunnya, ada syaratnya, Konsep iman itu cara-caranya. luas. Luas. Gini bang, sebentar. Bisa nggak kau cerna keimanan itu secara logika keseluruhan? Bisa nggak? Loh, iman di dalam Islam itu sudah ditunjukkan ada 5 yang harus diimani. Apa Pertanyaan itu? aku, bisa nggak kau cerna keimanan itu secara logika, secara keseluruhan? Bisa nggak? Maksudnya seperti apa? Coba Anda ini Artinya dulu. keberadaan Tuhan itu bagaimana? Terus Tuhan itu siapa? Bisa nggak kau cerna Masih itu? santai. Bisa kau jelaskan secara logika, secara ilmiah? Bisa nggak kau jelaskan? Bu Bisa Karyana nggak mau kau jawab. jelaskan secara ilmiah, logika dan nalar? Bisa nggak? Saya Anda coba mau- menerangkan silakan, tentang silakan. Dwi tunggal ya, Dwi tunggal. Ini bukan tentang Allah, tapi tentang Dwi tunggal ya, Dwi tunggal. Dwi tunggal. Ibu Karyana itu namanya siapa? Apa? Coba. Ibu Karyana nama aslinya siapa coba? Kenapa? Karyana Coba Ibu Siringoringo. apa? Karyana Siringoringo. Oh, ada telepon lagi. Saya. Iya. Ibu Karyana nama siapa? Nanya nama asli. Ya asli, tapi Akun ibu saya jawab. sesuai dengan nama saya, dengan KTP saya. Kenapa? Oke. Jawab saya sembarang ya, misalnya Ibu Karyana tuh percaya bahwa akun TikTok tuh benda mati. Akun TikTok tuh benda mati kan? Ya, oke. Ibu Abstrak Karyana. betul lah, abstrak, bukan Ya. benda. Ya, oke. Artinya suatu dimensi yang berbeda dengan manusia. Ibu Karyana adalah manusia kan? Manusia. Benar kan? Oke. Ibu Karyana itu dengan akun Karyana yang benda mati itu kan dua yang berbeda. Satunya benda mati, satunya manusia hidup. Tapi keduanya adalah satu kan? Keduanya adalah satu. Iya kan? Betul. Saya tidak mengatakan bahwa ini Tritunggal, tapi saya mengatakan, saya kasih contoh hanya Dwi Tunggal. Itulah seperti itu. Akun Karyana TikTok benda mati dengan Ibu Karyana yang manusia hidup, itu dua yang berbeda, dimensi yang berbeda. Satu manusia hidup, satu akun TikTok mati, tapi keduanya adalah satu. Oke, aku paham. Siapa yang mati, siapa yang hidup? Yesus mati katanya. Nih, saya tidak bilang ini, saya tidak bilang ini Tritunggal, Tritunggal. siapa? Coba Kan- pisahkan. Siapa yang mati, siapa yang hidup? Makanya Saya salah-salah Anda tidak- mengerti. Jadi gini, saya tidak mengatakan ini Tritunggal karena itu ada roh ya. Tetapi ini hanya contoh Dwi Tunggal antara Apa ngegas Bu Karyana, jangan ngegas lah. Ayo Ya. sama saya yuk kalau mau diskusi Tritunggal yuk. ini Karyana, jangan ngegas Karyana. begitulah. Ini hanya contoh tentang Dwi Tunggal. Artinya saya hanya memberi contoh. Kalau ibu tidak terima silakan. Artinya begini, Karyana akun TikTok benda mati itu dengan Karyana manusia hidup itu dimensinya jauh sekali. Satunya benda mati, satunya benda hidup. Tapi keduanya adalah satu. Ibu Karyana akun TikTok ini maki-maki pemerintah, Karyana manusia hidup yang ditangkap. Itu namanya Dwi Tunggal. Oke. Dia- Ya, ibu jangan marah. Saya tidak mengatakan ibu Jadi salah. gini, akulah jalan dan hidup, kata Yesus. Kalau kau mengenal aku, engkau mengenal Bapa. Iya. Sama seperti aku satu oknum, Bapa satu oknum, itu maksudku. Kalian tidak. Semua Kristen Tritunggal itu Aku mengatakan adalah aku, Tritunggal, Bapa adalah Bapa. Tritunggal Pribadi yang tiga berbeda. pribadi, tiga pribadi satu hakikat memang yang Nah, beda Bu, memang beda. jadi- Kok gimana jadi- Bu Karyana ini? siapa yang mengenal, Emang beda Bu? siapa yang menyayangi Karyana? Satu-satu. Kalau kita begini, saya ngobrol sama Karyana akun TikTok ini, saya damai, saya sayang. Artinya saya sayang manusia hidup kan? Sebentar David. Oke, Sebentar, David. oke. Bu Karyana tahu tentang Tritunggal nggak? Tritunggal itu gimana konsepnya? Jelaskan aja, nggak Kenapa usah jadi bilang. bilang satu? Jelaskan lah. Kan, kenapa kau bilang satu? Maksud gue gini loh Bu Karyana, Tritunggal itu mengimani tiga pribadi, tapi hakikat satu. Memang pribadinya beda, terpisah. Memang beda. Yang bilang sama siapa?
Oke. Tritunggal nggak begitu. Oke, Yang kata sama kunci itu, terpisah ya. Kata yang kunci sama ya, itu- kunci terpisah. Lo memang. Ya. Arom, oke, kunci terpisah. Nah, kalau di kunci terpisah, ketika Yesus turun di mana Bapak? Itu firman yang jadi manusia, Bapak di surga. Bapak tetap ada di surga. Oh iya dong. Oke, anak yang diutus adalah beda oknum, beda individu, sama Iya dengan dong. saya dengan Pak Arom. Nih, Bukan. Pak Arom bapakku, Tidak. aku Karyana Yesus. Karyana Pak sama Arom dengan ke surga, Karyana. Aku diutus Pak Arom ke bumi, begitu. Firman yang diutus ke bumi. Iya, firman itu siapa? Firman yang bersama-sama dengan Allah. Yang berasal Siapa dari firman Allah. itu? Oknumnya firman itu siapa? Wujud firman siapa? Yesus. Oke, berarti Yesus adalah firman. Firman, wujud firman dari Bapa adalah Yesus, benar? Betul. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Bapaknya di surga, Bapa ada di surga, benar? Betul. Oke, satu di dalam tujuan, satu di dalam hakikat. Namun Pak Arom berbeda dengan saya, visi misi saya. Pak Arom dengan saya, Pak Arom bapakku, aku anaknya. Visi misi kami satu di dalam satu hakikat, benar. Namun Pak Arom Betul. berbeda napasnya dengan napasku, benar? Betul. Ya udah benar. Tritunggal sudah benar. Ya udah. Terus gimana salahnya? Ya mau gitu. Loh, sama Jadi coba gini. ini ada saksi nih, Pak Arif. Pak Arif sama Bang Gotu saksi semalam. Mana Bang Gotu? Nggak ada lagi. Pas kita gambar, katanya Yesus mati dan naik menjadi duduk di sebelah kanan Bapak atau langsung jadi Bapak? Langsung Bapak katanya. Ini ada saksi. Benar nggak? Oh, enggak Pak Arif? dong, enggak begitu, salah itu salah. Dia pribadinya tidak pernah menyatu dengan Bapa. Pribadi tubuhnya kemuliaannya itu tidak pernah menyatu dengan Bapa. Nah, udah menyatu benar. dengan Bapa itu roh dan firmannya itu yang kembali kepada Bapa. Udah Ya udah selesai di diakui situ. aja Pak Arom, kalau Tuhannya Pak Arom 2, jangan ngeyel. Bukan dua. Iya, jangan Ah, aku Bunda bilang. Karyana bilang jujur, Bunda Karyana bilang 2. Enggak dong. Tubuh kemuliaannya itu saya tidak menuhankan manusia. Itu bedanya Bang Arif. Karena di dalam dialah terdiam firman itu. Berarti Bang Arom Kan tidak pada mulanya firman. Bang Arom tidak menuhankan apa yang duduk di samping kanan Bapak itu. Enggak dong. Saya menuhankan firmannya. Firmannya yang menjadi manusia yang menyatakan diri Tadi dengan firman nama Yesus. Yesus. Udah. Kunci. Kan Yesus Iya. itu. Firman Dia- itu Yesus. Iya, itu kan menyatakan nama. Beleng-beleng ini Nama. beleng-beleng kayak gitu. Loh, kok beleng-beleng pula? Itu nama, dia menyatakan namanya. Kok beleng-beleng kau? Itu kan firman sudah berubah menjadi Yesus, duduk di samping kanan Nah, Bapak. wujud dari firman adalah Yesus. Firman yang menjadi manusia. Daging itu ditambahkan, daging itu ditambahkan, daging itu ditambahkan, penambahan dari firman itu daging. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi Iya. manusia berarti perkataan Allah, perkataan Bapa yaitu firman, wujudnya adalah anak yaitu Yesus, benar? Betul, tujuannya untuk menyatakan nama. Betul. Ketika dia mati dan bangkit, apakah dia menjadi Bapa atau duduk di sebelah kanan Bapa? Lo enggak lah, manusianya mana mungkin jadi bapak manusianya. Makanya dia diangkat dengan tubuh kemuliaannya dan datang kembali dengan tubuh kemuliaannya. Selesai tubuhnya itu. Ya dijawab dulu. Tubuhnya digunakan. Ketika dia bangkit, tubuhnya digunakan. Tubuhnya yang Gimana? Nggak digunakan. ngerti Iya. saya. Tubuh kemuliaannya itu yang digunakan. Kan digunakan sebagai alat untuk manusia hidup, merendahkan diri sebagai hamba dan taat. Berarti kalau Tubuhnya tubuhnya itu yang digunakan digunakan. berarti satu oknum, satu individu. Makanya kita sebut Bingung kan? tiga pribadi Bingung. satu Tidak bingung. Gak bingung sih. Sudahlah bingung. Biasa aja. Kalian dulu bicara. Aku masih. Ya, kayak gini, Apa dengan saya mau dia? kasih tahu. Saya mau tanya. Murid-murid Yesus itu dengan Ibu Ariana, mana yang lebih tahu ajaran Yesus? Kamu kayak saja cara mempelintir, menggiring. Oh tidak, saya cuma Berarti- nanya aja. Iya kayak jaksa begitu.
Ya, Mana kira-kira lebih yang lebih jago murid-murid? Jadi kok kau lebih tahu kau daripada murid-murid Yesus? Sementara kamu sendiri nggak tahu apa pengertian murid-murid. Oh ya, bukan. Murid-murid kan ada 12 murid. 12 murid Yesus itu dengan Ibu Karyana lebih tahu ajaran Yesus atau Ibu Karyana? Ya nggak mungkin lah, udah mengalami sendiri mereka lebih tahu. Pertanyaanmu Oke. kayak jaksa, benar. Oke. Ibu tahu kan 12 murid itu membuat Kelebihan saya tahu mereka semua. Sesama mereka tidak saling tahu, itu kelebihannya. Oke. Saya tanya, Ibu Karyana, 12 murid itu mendirikan jemaat tidak? Jemaat apa? Ya, murid Yesus kan keluar Yerusalem tuh. Mereka ke Thomas ke India, Petrus ke Roma, Yohanes ke Filipus, ke Efesus, Bartolomeus ke Arab. Itu mereka mendirikan Mengabar jemaat Injil tidak? setelah mereka kedapatan Roh Kudus. Setelah mereka Ya, oke. didatangi Roh Kudus, mereka mengabar Injil dan siap mati. Oke, itu Kalian mereka siap mendirikan. mati belum? Oke, saya tanya, mereka mendirikan jemaat tidak di daerah-daerah itu? Iya. Mereka mendirikan jemaat. Ada di Korintus, jemaat di ini, di Ya. jemaat di Oke. Laodikia yang terakhir. Jemaat-jemaatnya itu masih ada sampai sekarang nggak? Ada. Oke, jemaat-jemaatnya mereka dirikan itu Tritunggal atau bukan? Nggak tahu saya. Oh, kalau tidak tahu, berarti kita kalau ibu tidak tahu jemaat-jemaat yang sekarang. Karena yang- ada memang kesatuannya seperti asosiasi Jesuit namanya Jesuit. Rom busing Rom. Oke. Searching Jesuit. Jadi ibu, Mana Pak Arom? jadi ibu kan sudah kita pelan-pelan saja, ibu jangan marah gitu. Ibu jangan Enggak, ngegas. memang gaya saya begitu, gaya saya Tidak, begitu Pak. gini. Ibu sudah kita mulai dari awal. Yang tahu ajaran-ajaran Yesus apa? Murid-murid. Murid-murid pergi keluar kan, mengabarkan Injil secara lisan. 30 tahun mereka mengajar lisan, 20 tahun baru Injil ditulis. Betul kan? Artinya ajaran Kristen lebih dahulu ada dibanding kitab Injil. Sepakat? Iya. Oke. Ajaran Kristen lebih dulu. Enggak lah, Ya. Injil lah dulu. Tidak. Kitab Injil itu ditulis belakangan. Kitab Injil itu ada 20. Oh, ditulisnya Ya, ya, tapi oke. ajarannya. Ya, oke. Jadi ajaran lisan murid-murid Yesus itu lebih dulu daripada kitab Injil kan? Sepakat? Jadi ajaran Kristen Dituliskan, itu betul. ajaran Kristen lebih dahulu dibanding kitab Injil. Sepakat? Sepakat ya? Bukan, ajarannya lebih dahulu Injil, tapi dituliskan, ya, Iya, dituliskan benar. belakangan. Ya, artinya ajaran Injil yang Yesus kabarkan Injil disampaikan secara lisan. Secara lisan yang murid-murid sampaikan terbentuklah jemaat Nah, Kristen. itu disimpulkan di satu apa, yaitu Bible. Oke, tulisannya. saya tanya. Artinya ajaran Kristen atau ajaran lisan murid-murid Yesus lebih dahulu ada dibanding kitab Injil? Sepakat? Ajaran Sepakat tidak? Yesus, ulangi. Begini, murid-murid Yesus mendengar, melihat apa yang Yesus Mengalami. lakukan. Ya, oke. Kemudian mereka keluar dari Yerusalem. Mereka mewartakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka saksikan. Ya. Lahirlah ajaran Kristen. Belum ada kitab. Yang sepakat? dipelopori oleh Paulus. Oke. Thomas ke India tidak membawa surat-surat Paulus. Sepakat ya? Bartolomeus ke Arab tidak membawa surat-surat Paulus. Sepakat ya? Oke. Artinya ajaran Kristen lebih dahulu ada dibanding kitab. Betul? Ya, lanjut Oke. aja dulu. Oke. Ibu tahu kitab Injil ada 20? Kitab Injil. Iya. 16 ditolak. 4 diterima. Tahu? Sepakat? Sepakat enggak? Ya, lanjut aja ya. Oke. Kita harus sepakat supaya step-step. Tadi Ibu sudah katakan kan, murid-murid Yesus pergi ke kota-kota di apa? Thomas ke India, Petrus ke Roma, Yakobus di Yerusalem, kemudian Yohanes di Efesus diganti oleh Timotius, Titus ke Kreta, Andreas ada ke Ya. Syria. Ya, oke. Sepakat ya? Mereka ada Ya, mendirikan mereka pergi jemaat. mengabar Injil.
Oke. Ya, setelah Yesus naik ke surga. Ya, mereka ada mendirikan jemaat, sepakat? Ya. Oke, jemaatnya itu mengajarkan Trinitas bukan sampai detik ini? Oke. Sekarang begini. Bagaimana menguji Trinitas ini? Oh, Bagaimana menguji Siap. apakah itu dibelokkan atau dipelintir atau bagaimana, kita uji dong dari Oh, isi-isi Alkitab. Oke. Kelebihan kita, tahu nggak kelebihan kita? Hmm. Ya, tulisan Musa tersendiri. Musa tidak tahu ke depannya bagaimana. Ya, tulisan Matius tersendiri. Dia tidak tahu bagaimana ke depannya. Termasuk Daniel, termasuk yang lainnya. Yang kelebihan kita tahu semuanya A sampai Z. Nah, dari situ bisa disimpulkan kenapa kalian masih doktrin yang sama sekarang gini. Apakah murid-murid tidak gini ya, murid-murid kita kumpulin semuanya ini, Injil ini A sampai Z. Apakah menurut Anda murid-murid ini tidak ada kesalahan sedikit pun? Ya, Yang terserah menyimpulkan doktrin ini siapa? Yang menyimpulkan doktrin menjadi Trinitas Tritunggal siapa? Itu dulu periksa. Oke, saya tanya lagi. Tapi kita kan diskusi itu ada tanda sepakat ya, kita sepakat ya. Berarti Anda sepakat dulu bahwa murid-murid Yesus yang Yesus itu ajarannya di planet bumi ini tidak ada yang tahu. Cuma muridnya menyebarkan keluar Yerusalem, baru orang tahu. Kemudian orang menulis. Penulis itu banyak, ada 20 kitab. Ada yang tulis karang-karang, ada yang tulis sembarang-sembarang, ada yang tulis sesuai apa yang murid-murid ajarkan. Sepakat ya? Nah, murid-murid Yesus mereka menyebarkan dan mendirikan jemaat. Dan jemaat itu detik ini masih ada. Artinya yang mereka dirikan kemudian secara turun-temurun diteruskan, itu masih ada sampai sekarang. Dan 100% mereka ada. Sekarang gini, David. Oke. David, kamu denom apa? Saya Katolik. Katolik dengan Advent berbeda nggak? Ajaran tidak. Berbeda. Kenapa? Begini. Karena di Advent tidak ada Natal, tidak ada dalil. Gini. Di Katolik ada Natal. Apakah itu yang benar? Jalan keselamatan Yesus membawa perjanjian baru itu di Kristen semua sama. Murid-murid Yesus pergi tidak membawa kitab. Mereka pergi berjauhan ke Kartago, ke Hamadi, ke Syria, ke India, ke Roma, ke Efesus, ke Korintus. Mereka tidak membawa kitab. Tentu mereka mengajar cuma 3 hal pokok. Ya, Yesus adalah membuat perjanjian baru. Yesus wafat, bangkit. Mereka mengajar 3 pokok kepada jemaat. Jemaat itu berkembang tentu dengan konsep berbeda-beda, tetapi konsep bahwa Yesus datang adalah sebagai juru selamat itu sama. Yesus bangkit itu sama. Murid Yesus mengajarkan itu semua. Makanya beratus-ratus tahun kemudian mereka berkumpul. Mereka itu kan para dari India bisa komunikasi dengan di Roma itu kan 300 tahun kemudian. Kenapa ajarannya sama? Naik, Kak Darni naik. Nah, padahal diajar dengan tidak bawa kitab. Orang India, jemaat India itu tahu kitab itu mungkin tahun 500-600. Tetapi apa yang diajarkan itu sama. Gitu. Tetapi kalau dibilang begini, mereka kan tidak membawa kitab. Karena Yesus mengajarkan bukan lagi ritual yang menyelamatkan, tetapi adalah kasih yang menyelamatkan. Itu yang diajar. Tetapi orang perlu penyembahan. Maka penyembahan di mana-mana itu berbeda. Tetapi konsep keselamatan itu diajar sampai pelosok-pelosok bumi itu sama. Saya dengan Ibu Karyana ini, kita tidak bawa kitab. Kita bilang Yesus juru selamat. Ibu bawa ke Batak tentu dengan cara yang berbeda. Ketika saya ke Papua, ketika itu turun-temurun, oh iya konsep ritualnya berbeda, tetapi konsep keselamatannya sama. Murid-murid Yesus itu mengajar 3 hal. Perjanjian baru. Ini aja lah Pak David. Begini, ya. Coba
Itu makanya Kurasa ibu gini sekarang. aja. Oke, nggak apa-apa, gimana? Kan Pak David sekarang mempertahankan doktrin yang dahulu sampai sekarang. Iya, Nah, kan? saya sekarang ini begini Pak David. Ya, Pak oke. David. Ketika di zaman kepausan dahulu, Iya. Kak Darni dengar ya Kak Darni? Ya, Jadi gini, kita tidak ikut doktrin, kita harus Oke. inovasi terus. oke. Oke, sepaham ya? Oke, iya. Kita harus gelas kosong yang menerima kebenaran apa yang terbaru. Ya kan? Kita periksa segala perkara, pegang yang baik menurut firman Tuhan, dan jadikanlah Alkitab itu penafsirnya sendiri. Jangan kita mengikuti doktrin-doktrin yang lama. Oke. Begitu saudara. Oke. Saya Terima sepakat kasih. ya. Jadi gini, Terima kita periksa kasih. doktrin yang lalu-lalu itu sudah benar apa belum? Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Artinya pengajar seperti ibu, penafsir seperti ibu itu di zaman Rasul namanya gnostik dan langsung ditolak. Apa bentuk penolakannya? 16 kitab pengajar seperti ibu ini ditolak. Artinya ibu di zaman Rasul Sekarang yang gini saudara. berarti Gini. kan ibu sudah bilang Saya menafsir menolak. sendiri. Bukan. Ya, begini. Kalau dikatakan di firman, ada nggak Allah menjadi anak? Tidak ada. Tidak ada Bapa menjadi anak. Oke. Yang ada anak Bapa. Oke. Kalau ada Bapa, ada anak. Bukan berarti ku nyamain dengan Islam. Tidak. Saya Itu loh. Kenapa saya Kak terserah. David bilang sejak bergaul dengan Islam jadi berubah? Saya Tidak, dari tidak. dulu begini. Tidak, yang penting ibu tenang, santai, pelan saja. Sebelum Artinya- kenal komal-komal juga saya begitu saudara. Artinya, Jujur demi Tuhan. ya oke. Berarti kan ibu sepakat, ibu adalah gnostik di zaman para rasul yang 16 kitabnya ditolak. Jangan memframing saya gnostik, tidak. Ya berarti ibu penafsir sendiri. 16 kitab itu Saya adalah menafsir menurut kitab. firman. Ya, menurut Coba periksa. Coba periksa Yohanes 1 ayat 13. Siapa itu? Anda 16 tidak kitab, mengerti. 16 kitab itu mengaku bertemu Yesus, tetapi ajarannya berbeda. Betul? Ibu sepakat? Injil Thomas kalau ibu baca sendiri, apa yang salah dari Injil Thomas? Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, kalau ibu baca sendiri, ibu sudah pernah baca? Apa yang berbeda dari Kak Darni, Injil? begini Kak Darni. David Katolik. Tunggu dulu, Kita kau Advent. Karyana, Begini. kau bilang Advent. Sementara pendiri kita, pendeta-pendeta Jonathan Kuntaraf dan Dr. Wempi Jelim, ini semua Trinitas, mengumandangkan Trinitas. Kenapa kau melenceng Ya. daripada Trinitas? Kau percaya Saya nggak firman? beda. Ku tanya Saya kau beda. Karyana, kau percaya nggak firman? Advent Trinitas. Firman itu siapa? Dengarkan dulu Karyana, percaya nggak kau firman? Maunya kita berdua Jawab. jumpa Kak. Jawab dulu, percaya nggak kau firman? Percaya firman yang menjadi manusia. Percaya kau Firman Roh itu siapa? Kudus? Percaya kau Roh Kudus? Percaya, tidak ada wujudnya. Percaya Tidak kau ada Bapa? Tuhan. Percaya kau Bapa Percaya. enggak? Percaya Bapa? Percaya. Jelas kau Trinitas. Kau aneh-aneh pengajaranmu kadang sedeng kau. Masalahnya Iya. kakak bilang satu individu, satu oknum, tidak. Hakikatnya yang tiga ini, hakikat Bapa, Yesus, Roh Kudus itu kan Elohim. Itu hakikatnya. Roh Kudus Ini yang bukan ketiga ini pribadi, pribadinya. bukan nih. Roh Kudus, aduh. Jadi kau ajaranmu dari mana? Kau bilang Advent, organisasi ini kau dengarkan ini pendeta-pendeta yang mengajarkan Trinitas. Slow aja, Nih, slow aja, nggak usah dengarkan. marah-marah, nggak usah marah-marah. Slow. Enggak, kau tengok pengajaranmu memalukan Advent kau. Kau bilang kau Advent. Benar. Advent itu Trinitas itu, Waktu biar tahu. semalam ada Semalam kumpulan sekota Medan mengganti ketua-ketua Terserah. ibu BWA. Kau mana ada kau? Enggak Oke. ternama kau di Advent kau. Siapa kau di Advent kau? Koconya kau di Advent kau. Kudus Kau bukan tanya Tuhan kau, ini. kau tanya di orang di Simatupang, di Medan ini, Sumatera ini. Kami gereja Masjid Advent hari ke-7 mengajarkan Olo Trinitas. Panggabean Biar kau tahu terkenal itu. Kak Preman, Olo Panggabean terkenal. Siapa kau? Oke, Olo Kau Panggabean. mengajarkan kau bilang kau enggak Trinitas kau. Panggabean. Kau bilang Advent. Kakak Olo Advent apa Panggabean kau? terkenal Preman. Ajaran kau tengok melenceng selalu. Aku diam-diam di bawah. Ya. Yang Kalau kau bilanglah mengaku- Yesus menghambakan diri. Kalau mengaku Advent harus Trinitas. Begitu. Harus Trinitas. Semua Kristen. Ya, berarti kau jangan Yesus mengaku memang Advent. hamba Tuhan, Bu Darni. Ada perikopnya kan, Bu Darni? Hamba Tuhan karena apa? Dia merendahkan diri, dia mengosongkan diri, makanya dia Ya. jadi menghambakan diri. Berarti Bapak Si Karyana ngeprank. nggak sampai akalnya ke situ. Bapak ngeprank berarti ya?
bukan ngeprank. Namanya juga dia merendahkan diri turun ke bumi. Ya dibilanglah dia hamba, dibilanglah dia utusan. Masa sampai di situ kau otakmu gak nyampe, Karyana? Ayat Kau itu bilang salah. lagi Yesus itu Ayat salah, bertuhan. Ayatnya salah Kenapa apa Yesus gimana? bertuhan? Dia mencontohkan diri di muka bumi ini. Dia datang sebagai hamba, firman. Awalnya Yesus ini bukan manusia biasa. Awalnya Yesus ini bukan datang dari persetubuhan antara Maria dan Yusuf. Kan tahu kau Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yesus ini adalah firman. Firman ini bersama-sama dengan Elohim. Firman ini adalah Elohim. Masa kau nggak di situ? Nggak tahu kau arti itu semua perkataan Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Kau bilang Yesus itu menuhankan Bapa. Kakak masalah terkenal ya? Kakak mau terkenal. Kau perlu. bawa nama Advent. Advent apa kau? Ya, Advent bangun kau. ya, begitu, Kau begitu. tanya seluruh pendeta Advent. Ini pendeta Guntarap. Kau dengar telingamu dulu. Kalian semua ya. Ini si Karyana ini bukan Advent ini, karena dia tidak Trinitas. Dengar. Ini dia. Ya harus Kau dengar begitu. ini. Kalau ada begini, Nggak apa-apa. begini. Kalau ada Islam yang mengaku ada nabi terakhir macam seperti Misra Gurat Malmat, itu kan makanya orang Islam marah. Gitu. Artinya dia bukan Iya. Islam. Coba Jadi kalau Islam ada- seperti itu melenceng dari ajaran Islam. Kalau ada- Pasti dibubarkan itu. Gak ada Kalau data, ada- Budar nih. Kalau di Islam Muhammad itu Tuhan, gak ada data. Bukan ada nabi. Iya. Misalnya ini contoh. Ada nabi. Ada nabi lain selain Muhammad kan itu dimarah orang Muslim atau ada yang kemarin saya di Komal. Karena di Al-Quran dijelaskan Ya, khotama makanya Nabi. benar. Artinya kan orang Muslim, loh kamu tuh Islam mana? Kalau betul kamu keluar saja. Nah ini kan dia mengaku Advent, sedangkan Advent itu kan Trinitas gitu. Jadi kan orang-orang Advent itu kan pasti, loh kamu kok bawa Advent gitu. Begitu Bang. Saya cuma kasih contoh. Jadi gini Bang kecuali David. Ini kecuali di sini, dia di sini bilang Kak dia David ya. unitarian, dia Dengarkan, osenet, Pak David, onenet. dengarkan. Aku ngomong Ya. ya. Begini, Ya. masalah Advent. Dengar. Di Advent itu ada Pendeta ini kau waktu siapa, Karyana? dibuat. Ini pendeta ini. Gak masalah. Dengar. Ah, gereja Dengarkan. kita Gak katanya. usah bawa pendeta lebar-lebar Gak Karyana. usah bawa. Kalau kamu Nggak ngerti usah. pendeta, kamu jangan bawa Advent. Ini pendeta sekolah Iya. ini kau sekolah aku kau. Tapi sebelumnya ada satu hal yang saya harus Berarti ingatkan kakak bahwa membawa pendetamu. Jangan Ya, bawa sama pendetamu. Iya, iya dong. Pendetaku, dia pemimpin kami di organisasi Advent, pendeta yang memimpin. Kau siapa kau? supaya dapat mencela Lanjut. umat Tuhan. Ini pemimpin. Ini lagi pemimpin tertinggi. Ini si Guntarap. Dia gak dengar kau. Kau siapa kau? Gembel-gembel kau. Ibu Karyana tidak masalah, tidak percaya Trinitas, tapi itu jangan bawa Advent. Ya udah, Iya, jangan Bunda Karyana ini Advent dari dulu. Naik Komal pertama kali Bunda Karyana absen. Ini tahu kalian siapa ini? Ini Oke. apa? Tengoklah situ korannya. Saya kemarin di Komal juga ada Muslim yang mengatakan bahwa orang Muslim menyembah Ka'bah. Ini pendeta Langsung tertinggi. dia Ini diusir di apa dari ini? Di Amerika. Orang Muslim Ini. sendiri. Itu. Kamu jangan ngaku-ngaku Muslim. Pendeta kalau Jonathan berkata begitu. Guntarap. Kau siapa kau Karyana? Gembel. Ini. Kau bisa kayak gini kau mengajar kau Trinitas. Jangan terlalu lama bawa video Bunda. Bunda Darni nanti kena pelanggaran. Tutup aja. Ya, perdengarkan suaranya Dukung aja. Kak Darni Tritunggal. Dukung Kak Darni Tritunggal. Dukung. Enggak, berarti bagi Memang Bunda banyak. Darni ini Yesus ini adalah Bapak itu sendiri, Bunda Darni. Di bumi dia udah jelas. bukan Bapa, dia di bumi. Dia firman Bapa yang menjadi manusia. Kan sudah berkali-kali aku bilang sama kalian. Nanti setelah kembali ke surga, maka dia kembali kepada sang firman itu. Makanya ada Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya Yesus ini adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim menjadi manusia turun ke bumi. Di bumi dia bukan Bapa, di bumi dia firman Bapa menjadi manusia daging. Biar bisa dia berinteraksi dengan ciptaannya. Makanya nanti kelak menghakimi dunia ini kan siapa? Yang wujud ini, wujud Yesus. Saya tidak tahu apakah Dr. Rononubu ini ada Ya, makanya tunjukkan kalau Bapak itu adalah Yesus itu sendiri, tunjukkan di mana datanya,
dan Tritunggal itu ada di Belanda, silakan. Siapa yang menghakimi dunia kelak di akhir zaman? Bukan itu yang saya tanyakan. Bapak atau utusan? Tunggu. Siapa yang menghakimi kelak di akhir zaman? Bapak, utusan atau manusia? Iya, kalau atau di akhir nabi? zaman memang Yesus yang datang ke bumi, tapi bukan di Aku tanya, di zaman, siapa ya. yang menghakimi kelak di akhir zaman? Berarti Bapak atau pensiun. manusia atau nabi? Berarti Bapak pensiun. Bapak itu tak kelihatan loh, semua itu sudah diberikan kekuasaan, duduk di sebelah kanan Elohim, ya. Maksudnya bukan duduk ada di kiri, ada di kanan, tetapi kekuasaan penuh kepada siapa? Wujudnya. Nanti kita manusia kan diubah Di situ jelas kok ya Bunda manusia Gariana yang tak bahwa berdosa. sang Dengar anak itu dulu. duduk di samping kanan Bapak kan gitu kan. Iya, Mana sih? maksudnya duduk di samping kanan Bapak bukan maksudnya ada di kiri, ada di kanan. Di kanan itu kekuasaan penuh. Semua kekuasaan penuh kepada Yesus itu yang nampak, yang wujudnya itu. Wujudnya kan Yesus. Makanya yang menghakimi Yesus, yang menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 Ya udah. penjuru bumi. Siapa? Yesus. Saya kasih ke Bunda Gariana lagi, silakan jawab, bantah Bunda Gariana. Saya pinjam dulu kursinya Bunda Ulia ya. Nggak apa-apa. Memang Tuhan menerima gembel-gembel. Bukan orang yang berjas keren, bukan. Saya pinjam dulu. Yesus menerima orang kecil yang hina, yang gembel-gembel. Ya, Pak silakan. Jospan gembel. Pak Silakan, Jospan ini silakan. gembel itu diterima Yesus. Bukan yang berjas-jas, berkoreng-koreng. Ibu Darni. Ya biar tahu kalian ada Ya, lagi silakan, orang silakan, asing silakan, tidak silakan. percaya Roh Kudus. Boleh ikut ngomong aku, Ibu Darni, Ibu Karyana. Ya silakan. Satu-satu satu-satu. Iya. Saya setuju dengan Pak David dan Ibu Darni yang mengatakan bahwa gereja Advent itu adalah Katolik. Sama dengan Katolik. Kenapa? Karena pada tahun saya ambil itunya ya, saya ambil referensinya ya. Karena pada tahun 1981, Neil C. Wilson, Ketua General Conference President of Seventh-day Adventist Church, dalam majalah Adventist Review Maret tanggal 5 tahun 1981 halaman ketiga, dia menulis begini. Terdapat gereja universal yang lain yang Bunda betul-betul Ulia ini lagi Bunda. Halo. Bentar. Baik. Saya setuju dari Bu Darni ya dengan Pak David tadi barusan. Kenapa? Gereja Advent itu memang gereja kepercayaannya sudah menjadi Katolik. Karena pada tahun 1981 Ketua Dari Jenderal dulu Katolik. Sebentar Ibu Karyana, sebentar dulu Ibu Karyana. Karena tahun 1981 Ketua General Conference Neil C. Mana suaranya Pak Jospan putus? Menulis begini. Putus Jospen. Udah bagus. Ya silakan. Udah bagus ini, udah bagus. Satu, Ketua General Conference Advent, Neil C. Wilson menulisnya begini. Adventist Review bahwa yang betul-betul Katolik yaitu Seventh-day Adventist Church. Jadi tahun 1981 Ted Neil Wilson sudah mengadopsi ajaran-ajaran Katolik. Makanya tahun 1980 doktrin Trinitas masuk menggantikan ajaran Arianisme. Itu jawaban saya. Makanya Ibu Karyana, makanya Ibu Karyana merasa bahwa dia masih tetap Advent karena dia masih mempercayai doktrin-doktrin sebelum tahun 1980. Tetapi Ibu Darni dia mempercayai Advent edisi 1980 ke sini. Makanya Pak Kuntaraf dengan Pak Wempi Linturan itu mengadopsi ajaran tahun 1980 yang mengatakan bahwa Trinitas adalah doktrin gereja Advent. Itu jawaban saya. Terima kasih. Sebentar, jangan terima kasih dulu Pak Jospan. Sebentar dulu. Saya kembali ke tema ya. Apakah Tritunggal itu ajaran Yesus Pak Jospan? Saya dari semenjak pertama masuk ke Komar ini saya nggak pernah mempercayai Trinitas. Makanya
Makanya saya katakan bahwa saya adalah Arianisme. Mantap Jospen. Mantap Bunda Karyana. Mantap. Sanggah Budarni, sanggah. Sanggah Budarni. Aku dulu ya. Ya. Nah, kenapa Advent memisahkan diri dari tradisi Katolik? Nah, tadinya kan mereka bersatu ini ya kan, Protestan atau arus utama, karena keyakinan bahwa ajaran Katolik telah menyimpang dari Alkitab murni, terutama terkait hari ibadah dan otoritas kepausan. Berikut adalah alasan utama perbedaan ajaran yang mendasari posisi Advent. Hari Sabat, hari ke-7, Sabtu, ya. Pandangan Advent. Advent percaya bahwa hukum keempat dalam 10 perintah Allah mewajibkan ibadah pada hari Sabat, hari ke-7 atau Sabtu, bukan Minggu. Alasan keluar, mereka menganggap perubahan hari ibadah dari Sabtu ke Minggu itu Gereja Katolik sebagai penyimpangan terhadap perintah Elohim. Itu makanya orang Advent keluar dari ajaran Katolik. Awalnya sama, tapi karena lalu kenapa keluar? Satu, yang mengampuni dosa itu adalah siapa? Itulah Paus yang dibilik. Nah itu satu, diprotes. Itu, tapi Trinitas itu tetap sama. Tetapi kenapa dikatakan Trinitas? Bukan 3 Tuhan. Satunya Tuhan, itulah Elohim. Elohim ini mempunyai pribadi Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Hakikatnya yang berdiri adalah Elohim. Begitu. Berarti pribadinya lebih dari pribadi ganda ya? Iya, itu pribadinya kan ada Roh Kudus, ada rohnya. Ada rohnya. Dia datang sebagai manusia. Itu dia maksudnya, bukan 3 Tuhannya, bukan. Kak Darni kan ikut Pak Kuntarap, bukan ikut Yesus. Ya, sama, Buntarap itu juga murid Yesus. Tidak. Wakil-wakilnya di bumi. Buntarap dan seluruh pendeta-pendeta barisan jajaran di Masehi Advent hari ke-7 dunia adalah murid-murid Yesus. Nah, mereka ini mewakili Yesus. Karena Yesus kan dari surga. Inilah wakil-wakilnya, para pendeta ini. Bergantunglah ke Alkitab. Bergantunglah ke Bible, jangan bergantung. Sekarang kalau nggak ada petinggi, bagaimana kita mau bergantung? Kita bergantung kepada pemimpin dong. Hormatilah pemimpin-pemimpinmu, gitu katanya loh. Kita harus menghormati para pendeta kita. Sebentar. Iya. Bu Karyana, Ibu Darni, boleh saya bicara motong sebentar? Silakan. Begini Bu, tahun 1980-an ada sebuah gereja namanya Gereja The Church of God. Mereka mempercayai bahwa Roh Kudus itu adalah kuasa, dan Bapa dan Anak itu adalah pribadi yang terpisah tetapi memiliki kodrat ilahi, ya. The Church of God. Kemudian seiringnya dengan berjalannya waktu, The Church of God kemudian mengubah doktrinnya itu menjadi Trinitas. Kemudian mengubah namanya menjadi The Church of Communion, the Grace, komunitas kasih karunia Allah. Jadi gereja itu berubah dari The Church of God menjadi The Communion of Grace, ya, gereja komunitas kasih karunia. Doktrinnya dari binitarian menjadi Trinitas, kemudian dari hari Sabat menjadi hari Minggu. Jadi ketika gereja mengubah doktrin Trinitas, itu ada kemungkinan akan mengubah hari perbaktiannya menjadi hari Sabat, hari Minggu. Itu satu. Yang kedua, kemudian mereka mulai mengikuti perayaan Natal, perayaan Paskah, dan itu sudah mulai dirasuki, udah mulai memasuki gereja-gereja yang lain. Dan itu sudah masuk ke dalam gereja-gereja, beberapa gereja, ya. Jadi maksud saya di masa depan adalah mungkin kalau sudah mengubah doktrin Trinitas menjadi Trinitas, kemudian mungkin bisa jadi akan berubah menjadi perbaktian kepada hari Minggu, perayaan Paskah, perayaan Natal, itu udah bisa jadi. Makanya mengapa saya mengutip kutipan dari N.C. Wilson tahun 1981 dari Adventist Review Maret tanggal 5. Dia menulis begini: di sana terdapat gereja yang betul-betul Katolik dan universal yang lain, yaitu gereja Advent hari ke-7, Seventh Day Adventist Church. Silakan cari. Semenjak itulah gereja pendeta-pendeta Advent, termasuk Kuntara, termasuk Wimpi Lenturan, mulai mengajarkan Trinitas dan ajaran bapak-bapak gereja. Kalau Anda bertanya, sebentar, sekali terakhir. Berarti awalnya nggak ada ya Jospen ya? Awalnya nggak ada.
Sebentar, Oh, sebentar. oke. Nah, jadi tanyalah pendeta-pendeta yang hampir mau mati sekarang, yang udah bau tanah, yang tamatan tahun 50, 60, 70, mereka akan mengatakan gereja Advent tidak pernah mengajarkan Trinitas. Itu jawaban saya. Terima kasih. Silakan Pak Yosef. Ini sejak 1534 coba cari tahu Kak arti Jesuit. Dari sinilah lahirnya berpisah Katolik dengan Advent. Tapi ini yang tidak, masalah Sabat berpisah, masalah Natal berpisah, dalam hal Tritunggal tidak berpisah. Ini cari Jesuit. Jesuit adalah ordo religius pria terbesar. Ibu nggak boleh. Terbesar dalam gereja Katolik. Ibu Karyana nggak boleh. Didirikan. Ibu Karyana Ya, nggak boleh itu. terlalu terbuka. Iya, nggak boleh terlalu terbuka di. Ya kan dibukanya tadi dibilang Kak Darni, kau siapa gembel-gembel kau kata, karena aku tahu sejarahnya. Nggak apa-apa. Ini yang masih diterima. Masalahnya dari- gini, Bunda Karyana, Pak Jospen. Diterima dari Katolik. Budar nih, ini bukan Tritunggal. Sebentar, Budar nih, ini bukan Tritunggal. Dia seolah-olah JO. Yesus Bapak tahu itu itu datang sendiri. melebihi, melengkahi para pendeta. Itu maksudku, Karyana. Makanya Enggak. Kak periksa Anda itu Jangan lagi bukan bilang Budar nih. Advent mulai Anda hari JO ini. itu. Kau keluar Honest dari kau. Advent kalau kau tak mengimani Trinitas. Doktrinnya ada. Waktu kau dibaptis juga kau harus terima itu. di Indonesia Bentar, gimana ini? 1989. Itu nggak boleh suka-suka hati Kang kita Dito melanggar mau naik. peraturan Gimana organisasi. Kita harus sepakat dengan apa yang dikatakan pemimpin kita. Kalau kau mau Gantian, keluar, Kang kalau Dito kau ya. menolak, Kang Dito, jangan kau gantian bilang dulu. kau Kang Dito. mewakili Advent. Ya, jadi begini. Sebentar Ibu Darni, sebentar Ibu Darni. Gantian, Saya ingin komen. Jos, gantian. Gini. Jadi kalau dalam organisasi Advent dia punya doktrin sudah jelas. Nah, jadi kalau Karyana ini memang sudah tidak di dalam doktrin Advent dia. Ya, tapi dia menemukan Makanya, begini Dia- saudara, kalau di Advent itu kenapa Ini udah cocok mualaf, udah cocok Gini, asyadu gini. kau adikku. ini Cocok kau asyadu. ini kelebihan Advent kelebihannya ada diskusi setiap Sabat. Diskusi itu selama setengah Ya. jam. olah Ya. sahabat Kita sebelum itu khotbah. bebas menyelidiki Alkitab, itu kelebihan Advent. Makanya ada Advent juga berbagi-bagi. Nah, terbagi-bagi. Kalau nggak salah ada Ada 1.500 dividian. juga tuh pecahannya. Tuh. Iya, ada juga yang tak percaya kepada Roh Kudus. Ada. Nah itu. Jadi itulah, Mereka Kak. itu Jangan sudah melenceng katakan. sendiri-sendiri, pemikirannya sendiri. Kita harus, kan ada ayatnya, hormatilah pemimpin-pemimpinmu. Ibu Darni, saya potong Ibu Oh. Darni. Betul kita menghormati pemimpin, tapi lebih kita hormati lagi adalah kitab suci, karena itu adalah perkataan Allah. Ketika seorang pendeta, ketika seorang ulama, ketika seorang pemimpin agama, entah itu pendeta, doktor, profesor dari tamatan dari manapun itu, yang tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apapun itu, kalau dia bertentangan dengan firman Tuhan, jangan pernah dengar. Iya, Oke. tidak tertutup kemungkinan Kalian manusia punya absen. salah. Karena Jangan saya lagi kalian bilang Advent. Kalian Karena saya cari bukan muridnya pendeta. Nama gereja kalian jangan bilang Advent lagi, supaya jangan mempermalukan para pendeta yang sudah capek-capek belajar teologi. Datang kalian menghancurkan dengan kalian berdua. Begitu. Contoh. Jangan bilang lagi kalian apa agamamu, kalau kata Bang Arif Advent. Jangan kalian bilang lagi. Ya enggak? Betul Apa enggak itu salahnya? Bang Yosef? apa salahnya? Nggak salah itu. Billy. Nggak salah ibu Kan karena udah salah. Nggak ada Sekarang salah. contoh, Islam lah. Contoh organisasi Islam. Ajarannya sudah benar. Kalau organisasi Advent sekarang kan memang Tritunggal. Nah, jadi kalau kalian yang mungkin kalian paham Advent yang kalian berdiskusi dengan Islam, akhirnya kalian sudah mulai berubah cara berpikir kalian buat Tuhan itu satu. Betul. Tidak ada Tritunggal kalau di dalam pemikiran bebas. Tapi kalau dalam doktrin Advent harus terikat Tritunggal. Tapi begini Yosef, kami tahu apa bukan Trinitas, anti Trinitas, bukan karena diskusi di Komar-Komar Muslim. Jangan kau bilang begitu. Kami tahu karena kami belajar
ajaran pendahulu Ya, bukan. gereja dulu dan Alkitab. Saya baru 1 tahun saya main TikTok, Sebelum itu, jauh sebelum itu, masih bapak saya udah paham saya. Bapak saya bilang, memang Advent ada kesalahan. Bapak saya walaupun pendeta. Gimana Pak? Begini. Nah tapi kita tetap Advent. Mariana, Itu. sama papa saya mantan pendeta Advent, om saya pendeta Advent, Max Manangkalangi, bisa dicari itu. Yang buat gereja Advent di Tikala Manado. Oh, Itu Max om Kalangi. Max Kalangi. Iya. Itu kan peting apa di ini timur ya. Iya, jadi Beda lagi dengan Robert Walean. Kenal Robert Walean dulu? Udah mendiang. Itu kedatangan Tuhan. Ada dulu dia pergi ke puncak. Gunung Nggak usah terlalu melebar. Ya beda. Jadi Iya. gini, kita di Advent juga berbeda. Kakak harus menghargai. Walaupun kita memang sama-sama di Advent. Karena Papa kita saya- berdiskusi beda pendapat, nggak apa-apa. ya papa Gitu saya loh, Kak. Advent, dia keluar, dia nggak percaya Paulus. Dia bilang ini Paulus bertentangan dengan Taurat. Dia bilang, kenapa? Raja Daud bilang Taurat sempurna, dia bilang Taurat tidak sempurna. Papa saya anti Paulus. Sampai Berarti akhir kemarin dia belum meninggal. mengerti, Oh, belum dia mengerti pendeta sekolah, ajaran. woi. Dia sekolah di Unai, woi. Maksud Paulus, Dia sekolah di Unai. maksudnya itu Wah. nggak perlu Taurat, tapi yang paling utama adalah Yesus. Kalau udah Berarti utama boleh- Yesus, berarti boleh dia berzina. setia. Oh enggak dong. Kalau hal sudah itu dia kita yang bersama. utama Yesus, Pak nggak Darmi, berzina, dalam nggak hal itu kan membunuh. kita sama. Dalam hal Tritunggal kita salah, berbeda. Dalam hal ini kakak aku setuju. Jadi nggak bisa. Itu. Sekarang gini, pas yang gue bilang, Mana salah segala perkara. Kemana baik. Jaspen? Terpental mungkin. Gak biasanya Jadi kita- jaringan itu, jaringan biasanya Jospen. Makanya aku Firman kadang yang lucu. berani. Heran aku nengok para pendeta. Seandainya ada pendeta Advent keluar katanya, contoh. Ya, tapi di telinga aku belum pernah aku dengar ada pendeta Advent keluar ya. Gara-gara ajaran itu enggak. Malah lebih kuatnya aku lihat. Apa yang enggak kuat? Apalagi pendeta. Banyak pendeta. Banyak. Berarti belum memaham betul dia siapa, bagaimana Elohim itu. Tapi gitu. kakak bilang aku apa Intinya aku tahu. Ya, kau Robert kan Walean termasuk tahu, gembel semua lah. tahu. Karyana, Tahu saya, dengar kau Kak. Karyana. Semalam pemilihan ketua BWA sekota Medan. Aku mau ngintip-ngintip di mana si Karyana. Mungkin Mana ada aku di Medan? Kau pintar. Aku jemaat. Iya, elah. Mana lah dikenal aku di Medan? Di veteran aku kak. Aku di jemaat di jalan MTH. Veteran itu udah kota Medan, itu udah kota Medan. Kalau pemilihan ketua-ketua BWA, mereka harus ikut ada Aku orang sinomat Jakarta kak. mewakili SMA di dari Jakarta. gereja Aku masing-masing. Advent. Tanya lah. Aku tamat SMA Salemba. Advent Jakarta Pusat. Astaga, woi, Apa? lu Salemba, gua di Jatinegara, PAJ gua. Ya, dari semua keluarga aku di Keramat Pulau di Salemba. Aku di baptis di MT Haryono. Dulu aku di Tamrin. Lu tahun berapa? Iya, di Salemba. Saya tahun 91 saya di apa? Tamat SMA. Oh, berarti tuan. Ini ada typing lagi. Pendeta terkenal karena perpuluhan. Oh salah ya. Ya saya sudah Tidak. menyaksikan. Puluhan itu nggak ada dipegang pendeta. Inilah seharusnya saya bendahara di gereja, tapi saya tolak. Saya lebih suka Enggak, mengurus. salah pengertian itu. Bukan. Kalau ada uangmu kau berikan. Jangan kau istri 4 boleh. Perpuluhan kau celit. Kami Kau pakai terorganisir. berlian boleh. Istrimu nanti 4 semua pakai berlian. Kau bayar perpuluhan kau celit. Itu penyesat namanya. Itu. Jadi jangan bilang pendeta itu berbahagia. Berapalah gaji pendeta? Aku tahu gaji pendeta. Hanya 6 juta kotor. Anaknya 4. Di situ semua. Kami distrik Medan Barat ada sekitar 450 kakak keluarga. Nanti kalau sakit atau melahirkan atau apapun kemalangan, pendeta itu pasti bawa pisang, bawa jeruk. Dari situ, dari 6 juta, anak 3. Kalian jangan kayak gitu, jangan kalian ejek-ejek para Nggak pendeta ada itu. pendeta yang Suci kaya. mulia. Kalau ada pendeta yang kaya berarti nggak benar. Nggak ada pendeta Advent kaya, nggak ada. Ya. Tapi perpuluhan itu memang bukan buat pendeta. Kalau di dalam Taurat itu buat orang Lewi, anak yatim, para janda, dan orang asing. Bahwa pendeta nggak berhak menerima perpuluhan. Oh, Ada kalau di gajinya, kami ya tentu. pendeta lah berhak. Siapa lagi? Ya kan kalau menurut Taurat nggak boleh, dalam kitab Taurat nggak boleh. Yang berhak menerima perpuluhan. Kan itu untuk orang-orang Lewi, orang-orang Iya. Lewi. Itu pengurus-pengurus mewakili Tuhan lah ibaratnya. Sejak kapan pendetamu orang Lewi?
Nah sekarang di modern ini, kau cari sekarang orang Lewi mana ada lagi lah. Wah, ada. Sekarang nggak ada. Ini sudah zaman Ada modern. orang Lewi. Jadi Orang Lewi orang-orang Lewi sekarang diibaratkan para pendeta. Mereka lah yang Nah, mengatur, itu namanya yang memimpin mengambil umat kemuliaan orang agar Lewi. berjalan di Jangan jalan yang kemana-mana. lurus yang benar. Udah melebar. Enggak, masalahnya memakai kalimat perpuluhan, sementara Nah, kalimat Mas, perpuluhan ada di dalam Taurat. Coba kalau Ya memang kalimatnya itu bagian mereka pencaplokan, itu nggak masalah. perpuluhan. Ya, itu Pendeta kan- nggak bekerja kalau di Ya kami kalau di pendeta dalam itu nggak kerja loh, Taurat itu Ansor. perpuluhan itu bukan untuk pendeta. Betul. Kalau di dalam Taurat Betul. harusnya pencaplokan, nggak apa-apa, pencaplokan silahkan pakai apa nama apa terserah. Jangan perpuluhan, itu namanya mengklaim punya Yahudi kalau begitu. Betul. Punya anak yatim. Iya, lanjut. Itu pun bukan uang, itu hasil ternak dan hasil tanam itu kan. Bang Bin? Betul. Iyalah. Sekarang harus uang. Gimana sih benar nih? Ayo. Iya, pendeta kami itu tidak boleh bekerja. Pernah ada pendeta di Tanah Karo, diam-diam dia menjual susu kepada umat. Langsung dia apa? Dipindahkan. Nggak boleh. Mereka hanya khusus berdoa untuk umat-umatnya. Ada yang sakit dilawat, ada yang kemalangan dilawat. Pokoknya yang bagian-bagian menderita, urusan pendeta untuk menguatkan mereka. Jadi mereka tidak diperbolehkan berbisnis dan berdagang. Jadi dari mana uang mereka, dari mana makan mereka? Ya tentu dong dari perpuluhan sesuai dengan Maleakhi 3 ayat 10. Jadi para pendeta ini kan pekerjaannya mulia. Maleakhi ayat 10 bunyinya apa? Biar ada perbendaharaan, ada makanan di Bawalah rumah. segala persembahan perpuluhanmu ke Mana? kita baca. Kemana? Ke gereja. Ke perbendaharaan. Kan ke gereja kami sampaikan. Kami Organiser, menyampaikannya di gereja dulu. Teksnya. Kita terorganisir. Artinya Maleakhi berapa? tidak ada langsung ke pendeta. Maleakhi berapa? Islam 3 ayat 10. Digaji. Berapa? Maleakhi 3 ayat 10. Kita lihat teks aslinya. Paling mantep ini. Lari lagi yang lain. Maleakhi 3, ya nggak apa-apa daripada engkau diajar sama Darmi nanti dengan biar Darmi mengaku lah. Takut gua nggak takut, gua berdasarkan Alkitab aja. Kau kan Advent tapi nggak Tritunggal. Harus bisa kau bawa nanti jemaatmu, Karyana, kau buka organisasi baru keluar dari Advent. Jangan lagi Oneness. Tritunggal. Boleh itu Pak. Atau oneness kayak apa? Kau kan sekarang percaya dua Tuhan ya, dua Tuhan. Kau buka Tidak organisasi ada jemaat gereja yang Karyana mengimani dua Tuhan. Gitu dong. Jemaat Advent tidak menyelamatkan. Oke? Memang Namun Berarti malah tiga Tuhan. itu adalah enggak satu Ya, Tuhan kami. Kami Esa, Tuhan kami Esa. Elohim. Siapa itu? Elohim di dalam wujudnya Yesus, pribadinya. Bukan Yesus. Elohim itu pribadinya Bapa, Dilatih. Yesus dan Roh Kudus. berarti kakak yang sama dengan Islam. Kakak yang sama dengan Islam. Yahudi terus yang diambil. Kakak yang satu. Iya, Elohim jadi manusia, Bang Joseph. Ya enggak lah, Hashem bukan manusia. Iya, Hashem memang bukan manusia, tapi dia boleh datang kan ke bumi. Bagaimana bukan cara kita. dia supaya bisa disentuh oleh manusia? Ayatnya bunyinya gini, Dia datang Vayomer- sebagai manusia dong. Vayomer Hashem mitok HS kol devarim atem shomim, satu rupa, tidak hanya suara, tidak ada badannya Tuhan itu. Jadi kan nanti Billy, orang Yahudi ada ayatnya ku baca. Inilah Tuhan kita yang kita nanti-nantikan katanya. Dengan bagaimana wujudnya kalian lihat Tuhan kalian itu? Di Yahudi. Billy. Ada ayatnya di dalam Yesaya. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bermazmur Kita katanya. lihat dulu ayatnya ya, bagaimana Torah menentang semua paham yang dipahami oleh Kristen soal apakah Tuhan itu ada rupanya. Kita lihat dalam Ulangan 4 ayat 12 bunyinya begini bunyinya. Faidaber Hashem alekem mitok haesh, berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, kol devarim, suara kata-kata, atem shomim, kalian dengar, utemuna, tapi serupa wujud, enekem roin, tidak kamu lihat, zulati kol, hanya suara, tidak ada wujudnya Tuhan itu, ya. Itu dalam kitab Ulangan.
Tuhan itu bukan manusia, jelas. Zakaria juga Tuhan bukan manusia. Jadi Tuhan itu bukanlah makhluk 3 dimensi. Nah. Billy, jadi nanti setelah ke surga nggak ada kau tengok Tuhan kita itu, gitu. Tunjukin dalam Taurat, Alkitab ada kata surga. Dalam Taurat ada kata surga. Tunjukin. Jadi di mananya tempat Tuhan itu berada? Enggak. Makanya tunjukin kata surga dulu. Kita luruskan dulu. Ada nggak kata surga di dalam? Di Bible ada surga. Di Yesus mana? naik ke surga ada. Enggak, di dalam Taurat coba di mana? Surga. Itu Uranon bener nih. Waduh, Uranon itu. Iya kan bahasanya beda, bahasanya beda. Uranon itu langit. Uranon bahasa Ibraninya kan? Kalau bahasa Indonesia surga. Yunani. Uranon itu langit bukan surga. Jadi kalau di perjanjian lama di mana tempatnya? Elia sewaktu naik ke langit apa dibilang bahasa Ibraninya? Elia Naik ke Syamaim, ke Henok. langit. Sama ya udah di langit lah surga itu, memang di langit letaknya, di langit ketiga kan? Maksudku nanti setelah di langit ketiga di Uranon Kalau bilang langit ada 3. Nah, Bu Darni, bagaimana kau lihat jangan bentuk suka-suka Bu Tuhanmu Darni. itu? Jadi apanya yang kita dapatkan manusia ini kelak Tuhan itu Tuhan itu melebihi jagat raya ini. Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuatku, kata Tuhan. Jadi kapannya kita bertemu dengan Tuhan kita itu, Billy? Bertemu Tuhan setiap hari lah. Bagaimana cara Nanti maksudnya kelak di akhir zaman, Billy. Kan nanti kita mendapat hadiah. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Bagaimana kalian? Kalau kami di umat Kristen, kami akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Itulah wujudnya Elohim itu. Berarti Gitu. ada penisnya sama anus. Kalau ada kenapa rupanya? Emangnya itu haram? Iya, berarti dia punya anus. Makanya kan dikatakan, marilah kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Kalau Tuhanmu Yesus berarti dia punya anus berak sama kayak kita, betul? Terus kenapa dikatakan di Kejadian 1 ayat 27, mari kita ciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Di mana kata Yesus di situ? Gambar yang mana maksudnya? Kejadian 1 ayat 27. Selem itu bukan gambar, artinya selem itu adalah persepsi intelektual, kecerdasan. Selem. Kalau fisik, kalau bentuk itu namanya toar. Kita lihat di dalam Kejadian 39. Yosef toar, Yusuf fisiknya, mukanya itu ganteng. Itu baru bisa secara fisik kalau toar. Tapi kalau selem itu bukanlah fisik, tapi kecerdasan, perception intelektual. Begitu. Yang membedakan kita dengan makhluk lain. Rupa manusia ini dari mana digambarnya? Gambar maksudnya? Bang Billy. Ini kan wajahmu ganteng, wajahku cantik, ya kan? Dari mana diambilnya waktu menciptakan Adam itu, manusia pertama dan Hawa? Dari tanah. mana diambilnya? Dari tanah. Nah itu makanya ada gambar wujud Tuhan dari kita tanah. itu. Dari tanah, makanya Tuhan itu bukanlah materi dari langit atau bumi atau seluruh alam raya ini. Dia bukanlah materi. Nah, dia mengambil materi dari tanah, menciptakan manusia yang namanya Adam. Kenapa Adam itu diambil dari kata Adama, itu tanah. Dari situlah kita diambil. Tuhan itu tidak punya hidung atau punya anus. Konsekuensi kalau Tuhan itu punya anus, dia berak seperti Firaun. Masalahnya itu. Ini Billy di Yesaya 25 ayat 9 yang berbunyi, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Elohim kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan kita nanti-nantikan. Mari kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Amin. Amin, betul. Berarti yang kayak mana nanti yang kau nantikan Tuhan itu? Di situ kan nggak kelihatan. Kita akan melihat wajah Tuhan kita. Nggak ada di situ ayatnya. Ada. Ini. Ayat yang mengatakan yang barusan kau baca tadi. Yang kau baca tadi. Iya, tapi kan menantikan. Apa yang kau nantikan? Yang kita nantikan ialah apa yang kita nantikan, ya. Dunia ini di restart menjadi lebih baik, menjadi seperti awalnya dulu. Jadi nggak bertemu-temu kita nanti di akhir zaman sama Tuhan kita. Kalau di ajaran Yahudi. Tuhan memang bentuknya kayak gimana? Tuhan itu aku tanya, kalau di ajaran Yahudi Billy, kita nanti nggak bertemu dengan Tuhan kita itu yang kita lihat wajahnya yang sebenarnya, enggak. Kita hanya bisa merasakan Tuhan. Nggak mau aku jadi orang Yahudi. Sekarang aku tanya Muslim. Ya, nggak apa-apa. Kalau di Islam, apakah kalian nanti kelak melihat Tuhan kalian itu yang nyata?
Kalau Tuhan itu nanti sama Yesus itu sama seperti kalian yang merasakan ingin lihat seperti itu, nggak apa-apa. Artinya Yesus punya anus, artinya Tuhan kalian punya anus nantinya sama seperti kita. Nggak apa-apa itu, nggak apa-apa, itu nggak salah kalau kalian ingin begitu. Tapi kalau Tuhan Kalian umat Israel, Kristen 1000. kalau Tuhan Israel tidak beranus. Jelas ya, di Yahudi nanti nggak melihat Tuhannya di akhir zaman. Aku nggak mau masuk Yahudi. Di dalam Islam belum, udah pernah juga kita bicara ya, katanya wajahnya, bentuknya nggak diketahui, atau sekarang boleh diterangkan. Di Kristen kami akan melihat wajah Tuhan kami nanti di akhir zaman. Ya, Mungkin tapi ada dengan yang dilihat itu berani. itulah wajah itu Yesus. siapa berani? Hah? Oh, apa? Yang dilihat itu siapa berani nanti berani di Kristen? Yang dilihat wajah Tuhan Yesus yang sebenarnya, itulah wujudnya. Belum, di dunia sudah nampak kok. Ngapain masih? Aku belum nampak. Aku belum nampak. Masih banyak orang belum nampak. Ya berarti kalau Budari menanyakan Tuhan kami umat Muslim Kalau kalian seperti kayak mana? apa Tuhannya, berarti Anda saja belum pernah lihat Tuhannya kok menanya Tuhan kami. Gimana? Nanti kami di surga, kami melihat wajah Tuhan kami. Kami akan bertatapan muka, katanya. Ada ayatnya. Di mana? Oke, ini dia. Kami Pasukan Romawi pernah pernah melihat kok, bahkan pernah. Ya mereka, aku belum. Oh, belum. Kami akan melihat wajah Mestinya ya wajah harus adil lah. Kalau semuanya Tuhan belum, ya kami. mestinya harus belum. Tuhan. siapa namanya Bang Arif Di Bible. Yesus katanya apa? Billy. Bang Arif ini Bang Arif ini Tuhan itu abadi Bang Arif. Di dalam apa? Di dalam nama-nama sifat-sifatnya. Dia dibilang Rahman, Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dari zaman dulu nama itu ada, paham itu ada. Ya, yang melekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan, kalau Tuhan itu berbentuk tubuh, maka dia enggak permanen. Dia makanya hilang di abad pertama udah hilang dia. Billy, Temukan lagi. Tapi kalau esensinya dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selama-lamanya kita akan memahami dan mengetahui bahwa Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ayatnya Billy, Wahyu 22 ayat 4. Ya, Mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ini adalah puncak persekutuan manusia dengan Tuhan dalam kekekalan, ya. Nanti kami kekekalan di surga akan melihat Tuhan kami, Tuhan Yesus. Sekarang Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah, melihat Elohim. 1 Korintus 13 ayat 12 menggambarkan bahwa saat ini kita melihat seperti secara cermin samar-samar, tetapi kelak akan melihat muka dengan muka. Aduh, aku lebih memilih Kristen. Ya, di antara Yahudi, Kristen, Islam, aku lebih mau kepada Kristen karena melihat Tuhan nanti keadaan yang sebenarnya, muka dengan muka. Elohim kau bawa. Perjanjian lama ada nggak yang seperti itu? Perjanjian lama tadi yang dibaca perjanjian baru melulu sih. Perjanjian baru itu siapa? Perjanjian lama coba ada nggak yang seperti itu melihat Yesus? Di perjanjian lama karena manusia berdosa tidak mampu melihat wajah. Waduh, perjanjian lama berdosa. Nanti kita perjanjian baru udah nggak berdosa. Menjadi tubuh kemuliaan sama seperti Yesus, maka kita bisa melihat wajah Tuhan kita yang sebenarnya. Itu di perjanjian baru nanti, di kekekalan itu kita akan melihat Oke, Tuhan gini. kita dong. Saudara-saudara, kita berdasarkan dalil aja. Kebetulan tadi kakak baca di Matius, coba Matius 25 ayat 31, artikan dulu Kak. Betul. Sampai Tahta Bapa dan tahta sampai anak ke di bawah. situ. Ada 2 tahta Bu Darni. Ya. Berapa? Matius 25 ayat 31 penghakiman terakhir. Siapa itu, siapa Bapa, siapa anak? Coba. Oke, Apa artinya? baik. Baca sampai ke bawah ya. Apa artinya? Matius ya, ntar ya. Matius 25 ayat 31. Ya, sabar. 25 ayat 31 penghakiman terakhir ya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya.
Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan domba-domba di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami telah melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing? Sampai mana ini Karyana? 31, udah. Itu ada tahta Bapa, tahta Anak itu benar nih. Iya, tahta Bapa. Tahta Bapa itu yang tak kelihatan. Itu adalah roh yang tak nampak. Sedangkan anak, yaitu Yesus, adalah wujudnya. Nah, itu dia maksudnya. Ada berapa? Satu yang kita lihat kan cuma Yesus. Yang mana? Yang tak nampak itu. Yang disembah ya Yesus. Yang Itu yang nampak, itu yang wujudnya. 34 Kak. Oke, 34 baca ulang. 34. Oh, 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Siapa kanan? Di sebelah kanannya. Siapa itu yang bisa katanya? Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Jawab dulu Bu Darni. Yang di sebelah kanan anak itu siapa? Ya itulah maksudnya keilahiannya Yesus yang tak kelihatan itu. Enggak kelihatan Elohim. Emangnya kelihatan Elohim? Karyana Tapi pinter kan ada, juga. walaupun nggak kelihatan ada kan Bu Darni? Mana ada dia? Enggak ada. Semua sudah ada di dalam kekuasaan Yesus. Ada Bunda Karyana Ya udah, gimana ini? kekuasaan penuh kepada Yesus sudah semuanya. Kita tanya Karyana, bagus juga nih informasinya nih. Gimana Karyana? Kanan kiri. Jangan kau provokator, Billy. Enggak, bukan. Aku baru tahu ini. Kanan kirinya gimana Jadi Karyana? kan ini di atas tadi Iya. 31, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, berarti ada kemuliaan dia, tahta anak, dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, ia akan bersemayam di tahta kemuliaannya, ya kan? Iya. Nah, sekarang ini memisahkan kambing dan domba, yaitu domba dikatakan ketika aku lapar kamu beri aku makan, ya kan? Ketika aku haus kamu beri aku minum. Itu udah luas pengertiannya. Nah, artinya tahta anak dan tahta Bapa berbeda. Di ayat 34 raja itu berkata yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ada dua tahta di situ Kak Darni, tapi Kak Darni mewakili dari dari pendeta Kuntarap, ya berarti itu yang kakak doktrin dari Kuntarap, bukan mendengarkan firman ini. Ya justru karena aku melihat firman ini maka mengatakan karena Elohim itu kan nggak Kakak lihat. doktrin saya melalui Alkitab. Apa kau lihat kelak Elohim? Kau kutanya kau melalui Karyana. Bible. Apa nanti kau lihat di mana ada ayatnya melihat Elohim di sorga kelak di akhir zaman? Di mana? Jadi Mana gini Kak, datanya? ayat 45 sebentar. Enggak, Ayat sekarang 45 kutanya mengatakan, kau, coba tunjukkan data di mana nanti kelak orang-orang yang sudah diselamatkan ke surga akan melihat Elohim. Mana datanya? Mana? jadi tahta kerajaan. Mana datanya? Bikinlah. Biar ku baca. Anak Yesus bersujud Yang kepada dilihat Bapaknya kan di sorga. Yesus kan? Yang dilihat kan Yesus. Tidak. Dua tahta kan? Tidak. Itu dua tahta untuk menyatakan bahwasanya Yesus ini adalah duduk di sebelah kanan, kekuasaan penuh itu maksudnya. Jadi nggak ada kita lihat nanti di kiri, nggak ada lagi dilihat yang sebelah manapun. Waduh. Hanya kita lihat yang efeknya. wujudnya. Sebentar. Inilah efeknya ayat 45 sampai 46. Inilah efeknya ketika kakak melarang-larang orang yang hina, yang saya gembel tadi ini. Ku baca ya, ini saya gembel nih, hina. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang Karyana dari yang paling hina
itu Karyana paling hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, Ampa Anam. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Kakak kena siksa kekal, tetapi orang benar dalam hidup Siapa yang kekal menyiksa? itu, Kak. Siapa yang menyiksa? Elohim atau Yesus? Ya ini Tuhan. Siapa Tuhan yang menyiksa? Elohim atau Yesus, Kakak Karyana? kambing saya domba. Kakak kambing saya domba. Mana Karena siapa kakak- yang menyiksa nanti, Karyana? Elohim atau Yesus? Hah? Siapa? Yang menyiksa? Siapa yang menyiksa nanti? Menurut Di akhir kakak zaman siapa? penghakiman. Menurut kakak siapa? Siapa? Menurut Siapa? siapa? Saya pinjam kursinya Bang Ansor ya. Enggak, sekarang yang kau baca di Alkitab ini, siapa kelak